Shalom Sobat STII, dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik luar biasa sebab anugerah Tuhan melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita semua dapat menyimak, merenungkan, dan berinteraksi melalui firman Tuhan dalam program Ragi. Dan harapan saya kiranya melalui renungan Ragi ini, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum saya memaparkan renungan firman Tuhan ini, saya mengajak Sobat STI semua, kita awal dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih dan kemurahan-Mu yang memungkinkan kami ada sampai hari ini. Dan semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar lagi izinkan hamba memaparkan renungan firman Tuhan untuk Sobat STII dan semua saudara-saudara seiman kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu dengan hikmat akal budi dari Tuhan serta pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Kuduskan hamba-Mu supaya hamba menjadi saluran berkat Allah Roh Kudus yang memberkati pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa di sorga, hamba siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan firman Tuhan hari ini adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya akan bacakan surat Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sobat STII yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sering dianggap sebagai ayat emas yang mampu menginspirasi, yang mampu memotivasi, yang mampu membangkitkan spirit ketika menghadapi problematika hidup. Jadi ayat ini sangat menarik sekali bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Namun saya melihat dari aspek historis. Dari dalam penjara Rasul Paulus karena pemberitaan Injil karena Kristus. Dalam Filipi pasal 1 ayat 7 ayat 13 sampai 14, di sini Paulus menuliskan surat yang mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada jemaat Filipi. Dan gereja telah mengirim orang-orang untuk menyediakan semua kebutuhan keperluan Rasul Paulus. Baik yang sudah di masa lalu maupun sekarang, malah mengirim Epafroditus untuk membawa semua kebutuhan keperluannya sekaligus melayani Paulus dalam semua yang dibutuhkan sehari-hari di dalam penjara. Hal itu ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat 25 sampai 30. Hal ini membuat Paulus tentu saja sangat berterima kasih. Ungkapan terima kasih ini diungkapkan setulus-tulusnya kepada jemaat Filipi. Dan hal yang luar biasa adalah Paulus berkata bahwa ia memiliki segalanya, bahkan lebih dari cukup. Dan tulisan atau terjemahan yang lain dikatakan Paulus merasa sangat puas dengan apa yang dialami berkaitan tentang pemenuhan kebutuhannya sehari-hari, baik di luar maupun di dalam penjara sendiri. Puji Tuhan. Kemudian di dalam ayat 11 hingga 13 dalam pasal 4, Paulus menggunakan serangkaian kata kerja dengan makna yang serupa. Di sana kita dapat menemukan kata belajar, tahu, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia, dapat. Ini merupakan kata kerja yang merupakan ekspresi Paulus atas
pemenuhan semua kebutuhan dirinya. Dengan kata lain, mencukupkan diri. Paulus dalam hal ini mencukupkan diri. Paulus juga menuliskan kalimat, bersukacitalah di dalam Tuhan. Pasal 4 ayat yang keempat. Meskipun ia sendiri dalam penjara, Paulus tetap menyampaikan pengajaran dalam suratnya supaya jemaat selalu bersukacita di dalam Tuhan. Sebab dalam segala hal dan segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia. Saudara-saudara, selanjutnya Paulus mendengar berita mengenai jemaat Filipi dari rekan sekerjanya, yaitu tentang perpecahan di tengah-tengah anggota jemaat. Hal itu ditulis dalam pasal 2 ayat 1 sampai 11. Dan dengan tegas Paulus menegur mereka karena hal ini dan meminta mereka supaya seia sekata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sobat STTI yang dikasihi oleh Tuhan, ulangi. Sekarang sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperhatikan bagaimana penafsiran kontekstual dalam konteks dekat. Hal yang perlu diperhatikan dari nats ini adalah kata segala perkara. Sekali lagi, segala perkara. Konteks dekatnya meliputi konteks sebelum dan sesudah dari nats yang ditafsirkan. Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan ayat yang ke-6. Ada kata atau frasa hal kekhawatiran. Ya, kekhawatiran adalah bagian dari ungkapan segala perkara yang dimaksudkan oleh Paulus. Selanjutnya pasal 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Perhatikan dalam ayat ini, hal mengenai kekurangan dan mencukupkan diri dalam segala hal juga dapat menjadi bagian dari ungkapan segala perkara. Selanjutnya pasal 4 ayat 12 juga berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dari ayat 12, ini hal-hal mengenai apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan, juga mengenai hal makanan. Merupakan bagian ungkapan segala perkara. Nah, selanjutnya ayat yang ke-14. Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Maka segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-19. Segala perkara dalam ayat ini adalah hal mengenai kesusahan dan segala keperluanmu. Sekarang dalam konteks jauh, ungkapan segala perkara dapat juga merupakan hal yang seia sekata, supaya tidak terjadi perpecahan, melainkan supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Pasal 2 ayat 12 sampai 18. Jadi segala perkara dalam tanda petik yang dimaksud di sini adalah hal-hal mengenai kekhawatiran, kekurangan, kelimpahan akan makanan, juga perkara untuk sia sekata supaya tidak terjadi perpecahan dan perkara dalam mengerjakan keselamatan. Ini meliputi praktek nyata dari seluruh aspek kehidupan orang percaya di setiap hari. Saudara, sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, apa poin saya dari ayat ini? Yang pertama, manusia itu memiliki banyak keterbatasan, kerentanan, ringkih, dan itulah yang membuatnya tidak sanggup untuk menghadapi banyak pergumulan dalam hidupnya. Keterbatasan fisik, kita bisa sakit. Keterbatasan mental, kita bisa menyerah. Keterbatasan finansial, keterbatasan logika, kita bisa galau, stres, depresi, dan seterusnya. Kedua, prinsip mencukupkan diri sangat penting bagi orang-orang Kristen, juga para rohaniawan Kristen. Tiga,
Tuhan itu maha kuasa, memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia sanggup untuk menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak sanggup Ia selesaikan. Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap orang percaya dapat mengimani dan mengaplikasikan firman Tuhan ini dengan berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, dalam Tuhan Yesus. Maka kemudian kita dimampukan untuk melakukan setiap tugas, tanggung jawab, dan kapasitas kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Roh Kudus terus meneguhkan dan memeteraikan, memberkati dan memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, hidup berjalan on the track dalam firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.